Keluarga Emas Indonesia, kemarin ada yang bertanya kepada Goldfather, kenapa ya ada toko emas saat beli LM tidak menyertakan kwitansi? Kalau diminta katanya gitu aja. Seberapa penting kwitansi dalam transaksi jual beli emas? Nah, Goldfather coba menjawab dalam video berikut ini. Silakan disimak. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial. Amin ya rabbal alamin. Nah, Goldfather coba menjelaskan pertanyaan dari salah satu member tadi ya. Jadi ketika dia beli, nggak dikasih kwitansi sama tokonya, padahal dia udah minta, kata tokonya nggak dikasih juga ya. Kira-kira kenapa nih? Nah, kalau menurut Goldfather nih ada beberapa faktor ya teman-teman. Memang kalau transaksi jual beli LM itu ada perbedaan dengan jual beli perhiasan. Kenapa? Karena kalau kita membeli atau menjual LM itu bentuknya udah standar, kadarnya udah standar, apalagi kalau kita belinya LM Antam ini. Dan saat menjualnya juga relatif mudah dibandingkan perhiasan. Kenapa? Kalau kita jual beli LM ya, emas batangan, wabil khusus yang sudah tersertifikasi seperti ini, itu relatif mudah ke toko emas dimanapun di seluruh Indonesia, di dalam atau di luar negeri, meskipun tanpa kwitansi ya. Tapi ini kembali kepada kebijakan toko emas tempat kita menjual. Tetap ada toko emas yang minta kwitansi kita membeli. Kenapa Goldfather sampaikan demikian? Karena kalau teman-teman simak video Goldfather di atas, saat Goldfather menjual kembali emas ke butik Antam, mereka nggak minta kwitansi ya. Dan Goldfather juga pernah jual LM nggak dimintain kwitansi, karena tadi secara bentuknya, kadarnya itu sudah standar semuanya. Nah, itu yang Goldfather pahami perbedaan jual beli LM emas batangan ini dengan perhiasan. Terus gimana dong kalau kita sebagai perorangan nih yang mau menjual, apalagi teman-teman ya yang masih baru membuka toko emas nih, baru pemula mulai berbisnis emas, bagaimana menyikapi kondisi di atas? Baik, kalau menurut Goldfather ya, pertama, kwitansi bisa jadi salah satu bukti transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual. Itu. Yang kedua, kalau kita yang menjual, maka kita membantu nasabah kita dalam melakukan pencatatan atau administrasi. Yang ketiga, itu pun juga membantu kita sebagai penjual dalam melakukan pencatatan atau administrasi. Walaupun kita sebagai perorangan, tapi kalau pakai kwitansi yang ini kan bisa juga ya. Dan yang wabil khusus buat teman-teman yang sudah buka toko emas, ya toko emas online gitu, masih baru atau kecil-kecilan, menurut Goldfather dengan adanya kwitansi yang khusus punya toko kita sendiri, itu bisa meningkatkan bonafiditas toko kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak cara menyusun atau membuat kwitansi toko kita sendiri? Nah, teman-teman, yang pertama kalau perorangan tadi cukup bisa pakai kwitansi yang umum aja. Ya, kwitansi ini ada nih di toko-toko buku. Kan transaksinya cuma sekali-sekali doang kan, bukan harian, nggak seperti toko emas. Nah, kemudian kalau teman-teman yang sudah buka toko emas sendiri, ya toko emas online ataupun offline, teman-teman bisa membuat kwitansi. Cuma Pak, kalau mau buat gimana caranya? Nah, teman-teman, saran Goldfather nih, dulu waktu Goldfather mau buat kwitansi, itu Goldfather ngumpulin dulu kwitansi dari beberapa toko. Satu, kwitansi dari butik Antam ya, kwitansi dari toko emas ya. Goldfather perhatikan beberapa faktor. Yang pertama, ada apa aja tuh di kwitansi itu? Oh, ada logonya, ada nama nasabahnya, ada penjualnya ya, ada rincian barangnya, ada nominal transaksinya. Dan teman-teman perhatikan juga kalau ada catatan-catatan di bagian bawah kwitansi ya. Ini dari kwitansi Antam, ini kwitansi dari toko emas. Teman-teman perhatikan catatannya. Ada beberapa, paling nggak 5 kwitansi lah dari 5 toko yang berbeda. Perhatikan catatannya, adanya apa sih, rata-rata sama nih, kolom-kolomnya rata-rata sama, catatannya sama nggak sih? Nah, itu perhatikan, pelajari. Setelah itu kita sesuaikan dengan toko kita mau catatannya di bawah itu apa. Setelah udah yakin, kita format dulu kwitansi di Excel misalnya, atau di PowerPoint misalnya gitu ya, kita buat ada logonya, nama, bla bla, susunannya. Kemudian kita bawa ke percetakan, cetak deh
Gitu. Itu buat teman-teman yang mau jualan emas. Gunakanlah kwitansi karena kwitansi bisa tadi sebagai bukti transaksi kita, kedua membantu nasabah kita dalam mencatat pembeliannya, ketiga membantu kita dalam mencatat penjualan toko kita, dan keempat meningkatkan bonafilitas toko kita. Demikian sharing singkat Goldfather tentang kwitansi. Materi lebih lanjut tentang bisnis emas bisa diikuti di training bisnis emas basic bersama Goldfather. Demikian, semoga bermanfaat. Stay up and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.